Saya akan melanjutkan kembali seperti yang disampaikan minggu lalu, masih kita akan bicara tentang yang namanya doa Bapa Kami. Dan ini adalah bagian yang kedua. Buat Bapak Ibu yang belum mendengar atau yang belum melihat, silakan Bapak Ibu nanti bisa lihat di YouTube-nya Gereja Bethlehem. Bapak Ibu nanti bisa lihat di bagian yang pertama. Tapi hari ini kita akan lanjut, kita akan masuk meneruskan kembali di bagian yang kedua. Sedikit aja intro sekalian mengulangi sedikit materi kita di minggu yang lalu. Bapak Ibu, memang kalau kita bicara doa Bapa Kami, itu kan ada kata-katanya ya, ada kata-katanya. Tapi yang paling penting itu sebetulnya rahasia di balik kata-kata itu. Ada sebuah pola di balik kata-kata itu. Tidak salah kalau kita berdoa Bapa Kami sesuai dengan kata-kata yang ada, tentu saja tidak salah. Tapi yang paling penting sebetulnya ada pola, ada rahasia yang begitu kaya dari doa Bapa Kami yang kita akan pelajari, baik minggu lalu maupun hari ini. Oke, sedikit aja intro tentang minggu lalu. Jadi Bapak Ibu kalau kita perhatikan doa Bapa Kami, sebetulnya doa Bapa Kami itu bisa kita bagi dalam dua kategori dalam permohonan doanya. Ada permohonan doa yang berkaitan dengan Allah, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ada juga doa-doa yang berkaitan dengan manusia, berikanlah kami, ampunilah kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, jadi kalau secara pola sebetulnya dibagi menjadi dua kategori besar seperti itu. Ini semua sudah kita bahas minggu lalu. Dan minggu lalu kita berhenti sampai di kata ampunilah. Kita berhenti di sana. Jadi dari Bapa Kami yang di surga terus sampai ampuni sudah kita bahas. Hari ini kita akan lanjut dari kata kami sampai kata amin. Ya, dari kata kami sampai kata amin. Mungkin senggol dulu teman kanan teman kirinya, siap belajar? Siap belajar? Coba senggol dulu. Jangan keras-keras, ya. Lakukan dengan penuh kasih. Gitu. Baik, langsung saja kita akan masuk. Saya nggak akan mengulangi lagi karena waktu kita juga singkat. Mari kita langsung lanjut ke kata berikutnya, yaitu kata kesalahan. Kata kesalahan. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan kata kesalahan ini? Bapak Ibu, mari kita zoom in ke ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, kata kesalahan ini sebetulnya apa? Bapak Ibu, kata kesalahan ini diambil dari kata Yunani, yaitu ophilema. Jadi bahasanya itu kalau pronounce-nya itu saya cek tadi pagi, ophilema cara bacanya. Ini bahasa Yunani yang sebetulnya kalau diterjemahkan itu adalah hutang atau debt dalam bahasa Inggrisnya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya kesalahan, yang namanya dosa, itu adalah sebuah hutang di mata Tuhan. Jadi dosa itu kayak hutang Bapak Ibu. Jadi kalau kita berdosa di mata Tuhan, kita itu punya hutang di mata Tuhan. Nah Bapak Ibu mesti paham sifat dari hutang itu apa. Sebagaimana kita kalau di muka bumi ini, kalau kita punya hutang dengan orang lain, misalkan saya punya hutang dengan si A, saya punya hutang puluhan juta gitu kepada si A. Ya tentu harus dibayar bukan? Harus dilunasi bukan utang kita kan? Kita kan nggak boleh cuma minta gini dong. Bro, mohon maaf ya selama ini aku hutang sama kamu. Aku minta maaf ya bro. Hari ini aku berjanji aku gak akan utang lagi. Maaf ya bro ya. Udah ya aman ya bro ya. Damai ya. Gak bisa Bapak Ibu. Apa namanya? Tidak berhutang lagi satu hal. Melunasi hutang itu hal yang lain. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Melunasi hutang satu hal. Tidak berhutang lagi itu hal yang lain. Jadi meskipun saya berjanji tidak akan hutang lagi. Harus dibayar dulu utangnya. Baru kita bisa ngomong saya tidak akan hutang lagi. Nah Bapak Ibu, dosa kita manusia di hadapan Tuhan itu seperti hutang. Artinya apa? Harus ada yang menebus. Harus ada yang membayar Bapak Ibu. Harus ada seseorang yang membayar hutang kita. Kita enggak cukup dengan minta ampun saja. Tapi kita harus ada penebus, penolong yang membayar hutang kita. Dan kita butuh penebus. Dan penebus itu sifatnya adalah dia juga tidak boleh punya hutang. Nah kalau penebusnya juga punya hutang, ya dia juga layak ditebus. Dia juga butuh penyelamat bukan? Makanya kita butuh seseorang yang tidak punya hutang, yang suci, yang tidak berdosa untuk bisa menebus dosa kita. Namanya siapa? Tentu saja Tuhan Yesus. Bapak, ini menurut saya luar biasa banget. Kekristenan keunikannya adalah kita punya juru selamat. Kita punya penebus. Karena tidak mungkin kita menebus diri kita sendiri. Tidak mungkin kita membayar diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu, itu arti kata yang namanya kesalahan atau kata yang namanya dosa. Nah tapi kalau kita bedah lebih detail Bapak Ibu, sebetulnya dosa atau kesalahan itu seperti apa? Boleh lihat slide-nya? Saya bagi menjadi dua fase. Fase yang pertama adalah bagaimana sih dosa buat orang yang belum percaya kepada Yesus. Sebelum percaya kepada Yesus. Lalu bagaimana sih konteks dosa kepada orang yang setelah percaya kepada Yesus atau sudah percaya kepada Yesus. Oke ya, saya bagi menjadi dua fase. Apa sih arti dosa atau makna dosa kalau orang itu belum percaya kepada Yesus?
Lalu apa arti dosa? Di kacamata Tuhan kalau orang itu sudah percaya kepada Yesus. Karena begini Bapak Ibu, di mata Tuhan status orang belum percaya dan status orang sudah percaya di mata Tuhan itu sangat berbeda. Termasuk bagaimana cara pandang Tuhan melihat dosa yang dilakukan oleh orang yang belum percaya dengan dosa yang dilakukan oleh orang yang sudah percaya di mata Tuhan itu juga hal yang berbeda. Nah, mari kita lihat satu demi satu bagaimana kita manusia di kacamata Tuhan. Oke? Dan saya akan mulai dulu fase yang pertama. Bagaimana sih Tuhan memandang dosa buat orang yang belum percaya kepada Yesus? Jadi Bapak Ibu tolong simpan dalam benak Bapak Ibu, kita sedang membahas orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Fase yang pertama. Nanti kita akan bahas fase yang kedua, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, buat orang yang belum percaya kepada Yesus, begini kondisinya. Semua orang berdosa dan tidak ada satupun perbuatan baik manusia di mata Tuhan. Semua orang berdosa dan tidak ada satupun perbuatan baik manusia di mata Tuhan. Ini kondisinya buat orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita bahas satu demi satu kalimat dari kalimat ini. Yang pertama, semua orang berdosa. Jadi Bapak Ibu, di mata Tuhan, kalau orang belum percaya kepada Yesus, semua berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Saya yakin buat item yang pertama ini, Bapak Ibu pasti setuju. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, bukan? Tidak ada Bapak Ibu, semua manusia berdosa di mata Tuhan. Apalagi dia belum terima Yesus. Jadi pasti di mata Tuhan semuanya itu berdosa. Kenapa? Karena kembali, waktu kita berdosa, status kita, ini masalah status Bapak Ibu. Waktu kita berdosa, status kita di mata Tuhan, kita itu adalah punya hutang. Kita adalah pendosa, itu status kita. Bagaimanapun perbuatan kita di mata Tuhan, kita itu adalah statusnya adalah pendosa atau statusnya punya hutang. Nah, mari coba kita lihat mengapa tadi semua orang berdosa. Beberapa ayat yang bisa menguatkan hal ini. Kita baca dulu Roma 3 ayat yang ke-23. Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa. Firman Tuhan katakan semua orang. Sebaik-baiknya orang itu, sesalah-salahnya orang itu. Firman Tuhan katakan semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-20. Sesungguhnya di bumi ini tidak ada orang saleh. Ibu, di mata Tuhan, orang yang belum terima Tuhan Yesus sebaik apapun, sesaleh apapun di mata Tuhan, tidak ada orang yang saleh. Yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Ibu, itulah kondisinya, itulah kenyataannya. Bahwa kita di mata Tuhan, apalagi belum percaya kepada Tuhan Yesus, semua kita sudah berdosa. Nah, kalau dilanjut kembali, dirunut, ya ini semua gara-gara Adam dan Hawa. Ya itu kan dosa asal mulanya dari situ. Tapi kita semua di mata Tuhan adalah orang yang berdosa. Boleh lagi lihat slide-nya? Saya yakin kalau masalah itu Bapak Ibu tidak ada isu. Betul Pak, amin. Semua orang memang berdosa. Tapi mari kita lihat kalimat yang kedua. Tidak ada satupun perbuatan baik manusia di mata Tuhan. Saya ulangi ya. Tidak ada satupun perbuatan baik manusia di mata Tuhan. Nah, item yang kedua ini mungkin buat Bapak Ibu sedikit kok gitu ya? Memang begitu ya Pak ya? Masa sih gak ada perbuatan baik manusia di mata Tuhan Pak? Pak, saya punya tetangga Pak. Tetangga saya itu baik banget Pak. Kalau ada orang susah, dia gak sungkan-sungkan Pak. Kasih beras, kasih indomie, kasih mie. Gak sungkan-sungkan Pak. Dia baik kan Pak kalau begitu kan Pak? Betul Bapak Ibu, baik kan? Halo? Ini kayaknya saya baik? Pak, saya punya tetangga yang lain Pak. Wah, dia rajin banget nyumbang Pak. Kalau ada bencana alam, ada banjir, ada gempa bumi, dia selalu nyumbang Pak. Baik kan Pak? Kayak gini kan Pak? Baik Pak. Masa sih Tuhan tidak menghargai hal seperti itu Pak? Pak, saya punya papa. Papa saya itu kalau dibandingkan sama yang lain baik banget Pak. Memang dia belum percaya Yesus Pak. Tapi dia baik banget Pak. Saya berani adu Pak. Saya berani adu. Jadi dia baik banget Pak. Baik? Itu semua baik Bapak Ibu? Baik. Masalahnya baik di mata siapa? Itu masalahnya. Ya memang semua itu perbuatan baik. Tapi baik di mata manusia. Baik di mata manusia. Tapi di mata Tuhan, orang yang belum percaya kepada Yesus, semua perbuatannya meskipun terlihat baik di mata manusia, tapi di mata Tuhan gak ada satupun perbuatan baik. Gak ada. Mungkin Bapak Ibu kaget, tapi mari kita lihat beberapa ayat. Dari seabrak-abrak ayat, saya tunjukkan beberapa ayat buat Bapak Ibu yang menunjukkan di mata Tuhan gak ada satupun perbuatan manusia yang baik kalau dia belum percaya kepada Tuhan Yesus. Gak ada. Mari kita lihat ayat yang pertama. Roma 3, 10 dan 12. Roma 3, 10 dan 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar.
Nggak ada yang benar. Siapapun nggak ada yang benar. Seorang pun tidak. Yang ke-12, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Lah tadi berbuat baik Pak, di mata manusia. Di mata Tuhan tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Tidak ada. Ayat yang berikutnya. Yohanes 8 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang tadi kasih sumbangan, yang tadi kasih pertolongan, setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bapak Ibu paham kata hamba itu apa? Kata hamba itu adalah orang yang selalu mengikuti apa kata tuannya. Kalau tuannya bilang A, dia ikuti, tidak boleh menolak. Namanya juga hamba. Nah kita disebut hamba dosa. Artinya apa? Kecenderungan kita adalah berbuat dosa. Kita akan menuruti kehendak daging kita. Kita akan menuruti kehendak dosa kita. Karena kita dikatakan hamba dosa. Bapak Ibu manusia kalau belum di dalam Tuhan punya kecenderungan yaitu berbuat dosa. Karena kita adalah hamba dosa. Boleh lihat lagi slide-nya. Kejadian 6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Jadi manusia itu punya kayak alaminya itu cenderung berbuat dosa. Itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu di mata Tuhan, kita manusia meskipun terlihat sering melakukan perbuatan baik, di mata Tuhan, kalau kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, semua perbuatan kita yang sekalipun dipandang baik oleh manusia, di mata Tuhan semuanya tidak ada yang baik. Semuanya tidak ada yang benar. Ini berlimpah-limpah ayatnya di PL maupun di PB. Tapi mungkin satu lagi yang paling penohok, terakhir Bapak Ibu. Roma 14 ayat yang ke-23. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ini yang paling jelek menurut saya. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena dia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saya menyumbang untuk orang yang kesusahan. Berdasarkan iman enggak? Punya iman enggak kepada Yesus? Enggak ada. Dosa. Saya nolong tetangga Pak. Dia kelaparan, saya kasih beras. Oke, kamu melakukan itu, kamu punya iman enggak kepada Tuhan Yesus? Enggak punya. Maka dosa. Segala suatu perbuatan baik apapun di pandangan manusia. Tapi kalau dia belum punya juru selamat. Kalau dia belum punya penebus. Statusnya masih orang berhutang. Dan apapun yang dilakukannya adalah dosa di mata Tuhan. Itulah kondisi kesalahan atau dosa di kacamata Tuhan. Kalau orang itu belum percaya kepada Yesus. Oke. Sampai sini? Saya gak lagi marah Bapak Ibu. Gak lagi marah. Ini cuman terlalu semangat aja. Ya Bapak Ibu. Jadi take it slow, saya nggak lagi marah. Baik, sekarang bagaimana konteks kesalahan kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita masih manusia, kita masih hidup dalam daging, kita masih hidup dalam dunia, maka kita suka jatuh dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa, bagaimanapun kita belum ada di Firdaus, bagaimanapun kita belum ada di surga, kita masih ada di muka bumi ini. Jadi bagaimana konteksnya kalau orang percaya setelah terima Tuhan Yesus tapi dia masih bisa berdosa. Ini pandangan Tuhan kepada orang itu. Manusia tetap bisa jatuh dalam dosa. Semua kita masih tetap bisa jatuh dalam dosa bukan? Tapi segala dosanya sudah diampuni. Ini bedanya Bapak Ibu. Antara orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus dengan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus statusnya bukan lagi orang yang berhutang. Tapi statusnya adalah orang benar. Meskipun dia masih bisa jatuh dalam dosa, tapi segala dosanya sudah diampuni. Segala dosanya sudah diampuni. Itu bedanya antara yang belum percaya sama yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu perhatikan, segala dosanya, nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya ya. Segala dosanya sudah diampuni. Jadi kalau hari ini, tanggal 7 September, bagaimana dengan dosa-dosa kita di masa lalu? Dari sejak kita lahir sampai kita 7 September ini, diampuni? Diampuni apa enggak? Semua dosa masa lalu kita sampai hari ini, diampuni? Diampuni. Dosa hari ini, baru aja misalkan tadi, Bapak Ibu bukan melakukan dosa. Dosa hari ini, diampuni? Ragu-ragu? Call a friend? Dosa hari ini, diampuni? Diampuni. Jadi segala dosa, dosa kita dari dulu sampai sekarang diampuni. Pertanyaan yang paling menohok, bagaimana dengan dosa kita nanti sore? Ada yang berencana berbuat dosa nanti sore? Nggak usah direncanain, kita masih manusia lemah. Dosa besok,
dosa minggu depan, dosa bulan depan, dosa tahun depan, sudah diampuni? Bapak Ibu, nanti kita lihat ayatnya ya. Tapi semua dosa kita, segala dosa kita sudah diampuni, ditanggung satu kali oleh Yesus di kayu salib. Tapi memang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berbuat dosa, jangan lupa Anda harus minta ampun kepada Tuhan. Jangan lupa. 1 Yohanes 1 ayat yang 9 berkata, Dia adalah Tuhan yang setia dan adil. Setiap kali kita minta pengampunan, maka Dia akan mengampuni. Kalau sudah percaya kepada Yesus. Ya Bapak Ibu harap bedakan, saya pernah ngomong juga. Bedakan antara jatuh dalam dosa, artinya memang kita masih bisa jatuh dalam dosa, dosa apapun itu, dan kita harus minta ampun. Bedakan dengan kita hidup dalam dosa itu. Jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa itu dua hal yang berbeda. Oke, tapi intinya semua dosa kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus sudah diampuni. Mari kita lihat beberapa ayat untuk menguatkan hal ini. Mungkin ayat ini bisa Bapak Ibu catat karena ini ayat yang penting. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-39. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-39. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya. Kalau di sini ada orang percaya memperoleh pembebasan dari segala. Bapak Ibu ngerti kata segala? Segala ya segala. Masa lalu, masa kini, masa depan. Itu segala. Ayat yang berikutnya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati satu kali. Untuk apa? Segala dosa kita. Segala. Bukan dosa kemarin saja. Bukan dosa hari ini saja. Bukan dosa di masa depan saja. Tapi segala. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Dia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Bapak Ibu, banyak semua dosa kita sudah diampuni oleh Kristus. Karena Dia datang sebagai juru selamat, Dia datang sebagai penebus, Dia datang untuk menebus semua hutang-hutang dosa kita. Segala dosa kita. Saya tahu ada satu dosa yang memang firman Tuhan katakan tidak terampuni. Namanya dosa menghujat Roh Kudus. Tapi itu kita bahas lain kali. Bapak Ibu itu butuh sesi tersendiri untuk membahas itu. Mari kita abaikan dulu yang itu. Bapak Ibu ya abaikan dulu yang itu. Itu dikatakan dosa yang tidak terampuni. Tapi secara umum semua dosa-dosa yang lain kecuali yang tadi. Itu semua kita sudah diampuni secara umum. Ya, jadi segala dosa kita, masa lalu, masa kini, masa depan, semua sudah ditanggung oleh Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu bersuka cita untuk itu? Bersuka cita, amin? Amin. Wah, asik banget. Wih, semua dosa kita, ingat ya, bukan sengaja berbuat dosa loh, bukan. Tapi kalaupun kita jatuh dalam dosa, kita minta ampun, Tuhan akan ampuni. Saya tahu, terlihat dari wajah Bapak Ibu nih. Ada yang kepikir begini. Kalau semua dosa sudah diampuni, termasuk dosa nanti sore, dosa besok, dosa lusa, dosa minggu depan, dosa bulan depan, semua sudah diampuni, berarti jadi semua dosa teh sudah diampuni. Dosa nanti sore diampuni, diampuni. Minggu depan diampuni, diampuni. Bulan depan diampuni, diampuni. Oh, kalau gitu kalau Bapak Ibu mikir kayak gitu, itu artinya Anda belum sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Karena sempat kepikiran gitu, kalau gitu enak, ya udah gue dosa-dosa aja. Bapak Ibu itu tandanya Anda belum sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus. Dan saya yakin Bethlehemer gak ada yang begitu. Cuman sedikit yang amin. Tapi saya percaya semuanya gak begitu. Bapak Ibu ingat, bedakan antara jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Tapi begini Bapak Ibu, saya percaya karena firman Tuhan katakan, semua dosa kita sudah diampuni. Saya percaya banget. Ini bukan masalah penghukuman lagi. Tapi memang Bapak Ibu, kalau kita berdosa tetap ada konsekuensi dosa. Konsekuensi dosa tidak terhindarkan. Bukan masalah hukuman sekali lagi ya. Ini bukan masalah hukuman. Hukuman sudah ditanggung. Tapi ini masalah dampak dosa. Ini masalah konsekuensi dosa. Jadi meskipun kita orang percaya sudah terima Tuhan Yesus. Tapi kalau kita berbuat dosa, sengaja apapun tidak sengaja, Bapak Ibu, kita ada konsekuensi, kita ada dampaknya. Mari saya berikan beberapa dampak dosa bagi orang yang sudah percaya. Boleh lihat lagi slide-nya? Dampak dosa yang pertama, meskipun kita sudah percaya kepada Yesus. Yang pertama adalah relasi atau hubungan kita dengan Allah menjadi terganggu. Itu dampak dosa yang pertama, hubungan kita dengan Allah menjadi terganggu. Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu
dan yang membuat dia menyelamatkan diri terhadap kamu sehingga ia tidak menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Satu konsekuensinya. Konsekuensi yang kedua, Allah tidak berkenan mendengar atau menjawab atau mengabulkan doa kita. Ini dampak yang kedua. Allah tidak berkenan untuk mendengarkan, menjawab atau mengabulkan doa kita. Mari kita lihat ayatnya. Yesaya 1 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Bukan cuma satu kali loh, ini berkali-kali berdoa. Aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah, alias tanganmu penuh dengan dosa. Jadi doa kita bisa tidak didengar, tidak dijawab atau dikabulkan oleh Tuhan. Konsekuensi yang ketiga, ini mungkin yang paling penting. Meskipun hukuman dosa sudah tidak ada, tapi bukan berarti kalau kita berdosa, Tuhan tidak bisa menghajar. Bukan berarti begitu, Tuhan tidak bisa menegur, bukan. Hukuman sudah ditanggung, tapi hajaran, hukuman kepada orang, hajaran, didikan tetap ada buat orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagaimana seorang bapak kepada anaknya, bukan? Kalau anaknya berbuat salah, kita sebagai ayah, sebagai bapak tentu menegur. Bahkan juga kadang memukul. Tapi kan niat kita baik kan? Kalau anak kita melakukan kesalahan bukan berarti kita memukul, menegur dengan maksud supaya dia jatuh, supaya dia bagaimana. Enggak, maksud kita baik, supaya dia berbuat baik lagi. Mari kita lihat ayatnya. Ibrani 12, 6-7 dan ayat yang ke-10. Ibrani 12, 6, 7 dan 10. Karena Tuhan menghajar, bukan menghukum. Menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita dihajar, kalau kita ditegur, itu tanda kita diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi ia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi memang meskipun hukuman kita sudah ditanggung, tapi dampak dosa yang ketiga adalah kita bisa dihajar. Untuk apa? Untuk kebaikan kita sendiri. Dampak dosa yang keempat. Kita akan kehilangan damai dan sukacita dalam hati kita. Saya yakin kalau ini bukan hal yang baru buat Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu kalau pernah berbuat dosa. Anda nggak biasa nyuri umpamanya. Lalu Bapak Ibu nyuri. Kayaknya gimana gitu rasanya, betul nggak? Bapak Ibu nggak biasa berbohong, tiba-tiba satu kali Bapak Ibu berbohong. Kayaknya bersalah, itu Roh Kudus yang mengingatkan kan. Anda mendukakan Roh Kudus, makanya kehilangan damai, kehilangan sukacita. Kalau kita melakukan dosa, itu dampak yang keempat. Kita lihat ayatnya. Yesaya 48 ayat yang ke-22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Jadi Bapak Ibu, buat orang yang sudah percaya kepada Yesus, jatuh dalam dosa, itu bukan lagi konteksnya tentang penghukuman. Bukan lagi konteksnya tentang keselamatan. Tapi lebih banyak konteksnya ada konsekuensi. Hubungan kita dengan Allah menjadi terganggu. Kalau saya boleh tampilkan lagi. Inilah dampak-dampak dosa buat orang yang sudah percaya kepada Yesus. Setidaknya ada 4 dampak. Itu kata kesalahan. Cukup panjang kita membahas kata kesalahan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke kata seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, ayat yang ke-12 perlu Anda baca hati-hati. Ayat yang ke-12 perlu Bapak Ibu baca dengan sangat hati-hati. Saya tampilkan ya, zoom in ke ayat 12. Ini adalah ayat 12. Coba Bapak Ibu baca dalam hati. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Coba Bapak Ibu tolong renungkan kata-kata ini. Dan ampunilah kami, Tuhan ampunilah kami ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau Bapak Ibu membaca ayat 12 ini, apa kesan Bapak Ibu? Ini perlu dibaca dengan hati-hati. Karena ayat ini, kalau saya baca pertama kali, kalau ayat ini kesannya nih, saya baru diampuni oleh Bapa kalau saya sudah mengampuni orang yang bersalah kepada saya.
Saya ulangi ya. Tuhan baru mengampuni saya kalau saya sudah mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Jadi yang namanya ampunilah kami akan kesalahan kami yang warna putih itu adalah akibat. Yang warna merah kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami itu adalah penyebab. Jadi penyebab supaya Bapa bisa mengampuni saya harus mengampuni dulu orang lain. Kalau saya tidak mengampuni orang yang bersalah kepada saya, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni saya. Bapak Ibu, hati-hati dengan ayat yang ke-12 ini. Seolah-olah gini, kalau kita sudah berbuat baik, baru kita diselamatkan. Kalau kita tidak berbuat baik, kita tidak akan diselamatkan. Karena penyebab itu adalah perbuatan baik, yang warna merah. Akibatnya, Bapa akan mengampuni kita. Ibu. Nah, makanya mesti hati-hati ya. Ini sebetulnya pembahasannya bisa panjang lebar, Ibu. Ini bisa panjang lebar pembahasannya. Tapi intinya setelah dibahas panjang lebar, kalau saya baca di beberapa buku, intinya adalah kita harus mengampuni orang-orang. Karena kita juga sudah diampuni oleh Bapa. Saya ulangi ya, kita harus bisa mengampuni orang lain. Kenapa kita harus mengampuni orang lain? Karena kita pun sudah diampuni oleh Bapa. Jadi Bapak Ibu, keselamatan kita bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kita sudah mengampuni orang lain, maka Bapak mengampuni. Kalau saya tidak mengampuni, Bapak tidak mengampuni. Bukan. Keselamatan kita cuma satu aja gara-garanya. Apa gara-gara kita diselamatkan? Cuma satu, namanya iman. Karena kita sudah beriman, maka kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Itulah penyebab kenapa kita diampuni oleh Bapa. Bukan perbuatan kita. Oke, saya harap Bapak Ibu bisa menangkap ini. Lanjut, waktu kita singkat. Kalimat yang berikutnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bapak Ibu, kata-kata janganlah membawa kami, saya kira itu sudah jelas ya. Janganlah membawa kita ke dalam pencobaan, itu sudah jelas. Kata kunci dari kalimat ini adalah kata pencobaan. Jadi Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan, doa Bapa kami itu yang berhubungan dengan manusia ada 3. Jadi doa Bapa kami yang permohonannya itu berhubungan dengan manusia ada 3 permohonannya. Permohonan yang berhubungan dengan manusia. Yang berhubungan dengan Allah saya tidak tulis ya. Yang pertama itu berikanlah. Berikanlah. Yang kedua itu ampunilah. Yang ketiga itu janganlah. Dan karena dia masih satu kalimat atau menyambung dengan yang namanya lepaskanlah. Ini adalah permohonan-permohonan dalam doa Bapa kami yang ada kaitannya dengan manusia. Kata janganlah membawa kami ke dalam pencobaan itu adalah permohonan yang ketiga dari doa Bapa kami yang berhubungan dengan manusia. Tapi kata kunci dari kalimat ini sesungguhnya adalah kata pencobaan. Boleh lihat slide-nya? Kata pencobaan. Nah, mari kita bahas tentang pencobaan. Pencobaan sebetulnya bisa dibagi menjadi 2 jenis. Pencobaan bisa terjadi dalam 2 jenis. Jenis yang pertama pencobaan yang sumbernya dari Allah. Saya berikan kata dalam kurung namanya ujian. Ini pencobaan yang bersumber dari Allah. Jenis yang pertama. Jenis yang kedua ada pencobaan yang sumbernya itu dari iblis. Ini bersumber dari iblis atau diri kita sendiri. Jadi Bapak pencobaan itu ada 2 macam. Bersumber dari Allah dan bersumber dari iblis. Mari kita bahas dulu satu demi satu sebelum kita balik ke doa Bapa kami. Pencobaan yang mana yang dimaksud dalam doa Bapa kami? Bapak Ibu mari kita bahas dulu pencobaan yang bersumber dari Allah. Sebetulnya pencobaan yang bersumber dari Allah itu seperti apa sih? Bapak Ibu pencobaan yang bersumber dari Allah itu sifatnya seperti ini. Berbagai kesulitan, penderitaan, kesukaran, bahkan aniaya yang datang kepada orang percaya itu bersumber dari Allah. Berbagai kesulitan, penderitaan, kesukaran, aniaya, dan sebagainya yang bisa menimpa orang percaya itu sumbernya dari Allah. Sifatnya itu adalah ujian. Ya, sifatnya itu adalah ujian. Seperti bagaimana kita tahu ya Bapak Ibu ya, zaman dulu bahkan zaman sekarang orang Kristen banyak dianiaya. Bapak-bapak gereja dulu banyak banget yang dianiaya oleh tentara Romawi. Apalagi pada saat Kaisar Nero tahun 70 Masehi. Itu rasul-rasul hampir semua kecuali Yohanes semuanya mati dengan disiksa. Petrus disalibkan dengan terbalik, ya yang lainnya ada yang dipenggal.
semuanya disiksa. Itu adalah aniaya, penderitaan. Tapi itu datangnya dari Allah, dari Tuhan. Yaitu jenis yang pertama, pencobaan jenis yang pertama. Bersumber dari Allah atau bersumber dari Tuhan. Tapi saya tahu juga Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berkata seperti ini. Pak, kayaknya tuh ada ayat deh Pak di Alkitab yang bilang gini, Allah tidak mencobai. Bapak Ibu pernah tahu ayat itu? Kayaknya ada dari Alkitab yang berkata bahwa Allah itu tidak mencobai Pak. Kok bisa dikatakan tadi sumber yang pertama itu bersumber dari Allah Pak pencobaannya? Saya tahu ada ayat itu, mari kita lihat ayatnya. Yakobus 1 ayat yang ke-13. Yakobus 1 ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan Allah sendiri, dia tidak mencobai siapapun. Tuh, ada kan Pak? Ada. Jadi gak mungkin pencobaan itu datang dari Allah. Gak mungkin Pak, ini dia sendiri tidak mencobai siapapun Pak. Jadi gak mungkin pencobaan itu datangnya dari Allah. Ya kan ada ini ayatnya. Ya kan Bapak Ibu? Kumaha Pak Andi we gitu. Bapak Ibu tidak sesederhana itu. Memang saya tahu ini ada ayat yang berkata seperti itu. Tapi ada juga dan cukup banyak ayat yang berkata Allah mencobai. Ada juga. Mari kita lihat beberapa ayatnya. Kejadian 22 ayat yang pertama. Kejadian 22 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, iya Tuhan. Ini ada. Allah mencoba Abraham. Ada nih. Ya tadi juga ada Pak, tidak mencoba. Ya ini ada juga. Ada lagi, Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia, ya ini huruf besar Allah, menguji aku akan timbul seperti emas. Yang kata-kata kuning, seandainya ia menguji aku, mencoba aku. Ini juga ada ayatnya. Jadi gimana? Yang tadi ada ayatnya bahwa Allah tidak mencoba. Ini ada dua ayat yang berkata Allah mencoba. Jadi gimana? Mana ayat yang salah? Enggak ada ayat yang salah Bapak Ibu. Enggak ada. Semuanya benar. Tinggal bagaimana kita mensinkronkan. Jadi memang kalau dari dua hal ini, Allah bisa mencobai, Allah bisa tidak mencobai. Jadi memang pencobaan itu harus kita bagi menjadi dua. Pencobaan yang pertama yang tadi, bersumber dari Allah. Bapak Ibu, pencobaan dari Allah punya beberapa ciri. Ciri yang pertama, pencobaan dari Allah tujuannya bukan membuat kita jatuh dalam dosa. Bapak Ibu sekali lagi saya ulangi ya. Pencobaan yang datangnya dari Allah, tujuannya, motivasinya bukan mendorong kita jatuh dalam dosa. Bukan, satu. Yang kedua, pencobaan dari Allah tidak akan melebihi kekuatan kita. Pencobaan dari Allah tidak akan melebihi kekuatan kita. Ciri yang ketiga, pencobaan dari Allah pasti dia siapkan jalan keluar. Itu sifat-sifat, ciri-ciri kalau ujian, cobaannya datang dari Allah. Tujuannya cuma satu, supaya kita bisa jadi yang lebih baik lagi. Oke, tapi ingat, boleh lihatnya ada pencobaan jenis yang kedua. Yang datangnya dari iblis atau dari diri kita. Nah ini loh Bapak Ibu. Cobaan yang datangnya dari iblis atau dari diri kita, daging kita, ini loh. Inilah yang mendorong kita berbuat dosa. Inilah yang mendorong kita melakukan kejahatan. Bapak Ibu jangan anggap remeh dosa. Kalau Bapak Ibu mengatakan sudah diampuni kan, Bapak Ibu jatuh lagi. Itu Bapak Ibu bukan jatuh dalam dosa, Bapak Ibu hidup dalam dosa. Dan hati-hati kalau Bapak Ibu hidup dalam dosa. Itu sangat berbahaya Bapak Ibu, jangan main-main dengan itu. Oke, mari kita lihat ya. Ini beberapa ayat yang mengatakan pencobaan bisa datang dari iblis dan pencobaan bisa datang dari diri kita sendiri. Yakobus 1, 14 sampai 15. Dan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dari diri sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi ini pencobaan yang datang oleh keinginan kita sendiri. Oke, satu. Yang kedua, 1 Korintus 7 ayat yang kelima. 1 Korintus 7 ayat yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi. Ini konteksnya suami istri sedang bertengkar ya. Kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Supaya iblis jangan menggodai kamu. Supaya apa? Iblis jangan menggodai. Mencobai kamu. Karena kamu tidak tahan bertarak. Bapak Ibu, jadi memang ada pencobaan-pencobaan yang datangnya dari diri kita sendiri. Atau datangnya dari iblis. Jadi memang Bapak Ibu ada dua jenis pencobaan.
datang dari Allah dengan niat yang sangat baik. Tuhan pasti akan berikan kekuatan, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Tapi ada yang datangnya dari iblis, cuma satu motivasinya, yaitu supaya kita berbuat dosa. Oh, kalau gitu kembali ke ayat ini, doa Bapa kami. Apa kalau gitu yang dimaksud dengan pencobaan dalam doa Bapa kami ini? Ya kan? Setelah Bapak Ibu tahu dua jenis pencobaan, maka pencobaan yang mana dalam doa Bapa kami ini? Kalau Bapak Ibu lihat kata-kata di depannya, janganlah membawa kami. Jadi permintaan supaya kita jangan dibawa ke dalam pencobaan. Berarti besar kemungkinan atau harusnya pencobaan yang dimaksud dalam doa Bapa kami adalah pencobaan yang jenis kedua. Pencobaan yang berasal dari diri kita sendiri atau pencobaan yang berasal dari si iblis. At the end of the day, memang Bapak Ibu, semua pencobaan datangnya dari si iblis. Dari si iblis. Oke, kita memasuki kalimat-kalimat terakhir. Kalimat berikutnya, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau kalimat lepaskanlah kami, saya yakin Bapak Ibu sudah jelas. Ya, jadi kita minta supaya kita dilepaskan. Dari siapa? Nah, ini kata kuncinya. Dari yang jahat. Dari yang jahat. Pertanyaannya, siapa yang jahat itu? Siapa si jahat itu? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah si iblis. Jadi yang namanya lepaskanlah kami dari yang jahat, artinya lepaskanlah kami dari si iblis. Nah, jadi kalau kedua kalimat ini digabungkan, ayat yang ke-13, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa doa ini harus ada dalam doa Bapa kami? Kenapa kita harus minta kepada Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dan pencobaannya pencobaan jenis yang kedua. Ya, salah satunya adalah pencobaan dari si iblis. Dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, alias daripada iblis. Kenapa kita harus berdoa seperti ini dalam doa Bapa kami? Karena begini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan main-main dengan iblis. Iblis itu musuh yang paling utama. Dan dia adalah bapaknya para penipu. Bapak Ibu jangan anggap remeh. Kalau Bapak Ibu pernah ditipu, ini lebih dahsyat tipuannya. Jadi yang namanya iblis itu luar biasa Bapak Ibu. Hati-hati. Iblis itu memang tidak maha tahu. Memang tidak maha tahu. Tapi dia banyak tahu. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Iblis memang tidak banyak tahu. Iblis itu tidak maha tahu. Tapi dia banyak tahu. Dan dia umurnya udah ribuan tahun. Kita umurnya berapa coba? Ada yang 30 mungkin, ada yang 40, ada yang 20. Kita baru umur segitu, dia udah Adam dan Hawa aja bisa tertipu oleh yang namanya iblis. Jadi hati-hati dengan yang namanya iblis, jangan dianggap remeh. Dilala dia adalah musuh utama kita. Efesus 6 ayat yang ke-12. Boleh lihat slide-nya? Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi melawannya roh-roh jahat, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di dunia ini, di udara ini. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan namanya iblis. Bapak Ibu, iblis juga lah yang menyebabkan banyak orang yang belum terima Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, musuh utama kita sebetulnya adalah iblis dan kita harus ekstra hati-hati. Makanya doa ini muncul dalam doa Bapa kami. Bapak Ibu, sebetulnya doa Bapa kami selesai sampai di sini. Selesai. Tapi memang ada sedikit bagian dari doa Bapa kami. Tapi doa ini dalam kurung. Bapak Ibu perhatikan ya. Dalam kurung, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kurung tutup. Ya, jadi doa Bapa kami sebetulnya sampai kata jahat nih. Tapi masih ada kalimat yang dalam kurung. Nah, kenapa kalimat ini dalam kurung? Kenapa dalam kurung? Ini masalahnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ada beberapa ayat di Alkitab memang dalam kurung. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Banyak yang tidak dalam kurung, tapi ada yang dalam kurung. Salah satunya ada ayat yang sayang banget ayat ini ada dalam kurung Bapak Ibu. Sayang banget. Saya tunjukkan dulu ayatnya nanti kita baca ya. 1 Yohanes 5, 7-8. Sayang banget ayat ini dalam kurung Bapak, sayang banget. Karena kalau ayat ini tidak dalam kurung, wah kita kalau debat sama non-Kristen atau kita debat sama orang Kristen yang tidak percaya Tritunggal akan skakmat. Ini kalau tidak dalam kurung, skakmat Bapak Ibu. Karena satu-satunya ayat di Alkitab yang betul-betul secara eksplisit, secara jelas mengajarkan doktrin Tritunggal, ayat ini sebetulnya. Jelas banget. Tapi sayang ayat ini dalam kurung masalahnya. Mari kita lihat ayatnya ya.
1 Yohanes 5, 7-8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Dalam kurung. Aduh, kenapa dalam kurung? Di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Wah, ini jelas banget. Tritunggal. Jelas banget. Betul nggak? Kalau kita debat sama non-Kristen atau yang Kristen yang nggak percaya Tritunggal, udah mereka nggak akan bisa bantah apa-apa. Jelas banget. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Satu hakikat, 3 pribadi. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Kurung tutup. Kurung tutup. Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Masalah roh, air dan darah bisa juga dianalogikan Tritunggal. Tapi kan lemah. Lebih jelas yang Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Betul gak Bapak Ibu? Sayang banget dalam kurung. Sayang banget. Nah sekarang kenapa dia dalam kurung? Dan apa artinya dalam kurung? Kalau gak dalam kurung, enak banget Bapak Ibu. Buat kita udah jelas ada Tritunggal. Udahlah Pak, dicoretnya sedikit dicoret-coret. Gak boleh Bapak Ibu. Ini bukan masalah dicoret-coret. Gak boleh. Pengertiannya apa dalam kurung ini? Jadi Bapak Ibu dalam kurung ini ada berapa versi Alkitab yang kalau dalam kurung tidak dimasukkan dalam Alkitabnya. Tapi LAI memutuskan yang dalam kurung itu tetap dimasukkan tapi diberikan tanda dalam kurung. Jadi apa maksudnya dalam kurung? Dalam kurung itu artinya ini masih ada masalah dalam terjemahan. Ya, ada salinan-salinan Alkitab yang memasukkan kata-kata itu, tapi ada salinan yang lain yang tidak memasukkan itu. Nah ini masih ada problem salinan. Kalau Bapak Ibu masih ingat, waktu kita membahas tentang Alkitab, Alkitab itu ada 2 kan? Ada versi yang namanya autograf. Autograf ini adalah Alkitab yang ditulis langsung oleh penulisnya. Langsung. Matius menulis, Lukas menulis. Kalau autograf tidak mungkin salah. Jadi memang Alkitab itu tidak mungkin salah. Versi autograf. Tapi kan ini ribuan tahun Bapak Ibu Alkitab itu. Dan sekarang sudah gak ada lagi versi autograf. Udah gak ada. Yang ada itu yang kedua. Namanya manuskrip. Atau salinan-salinan. Nah ini. Salinan ini banyak banget. Ada puluhan ribu perjanjian baru. Salinan. Karena yang asli harus disalin. Supaya bisa disebar-sebarkan. Nah Bapak Ibu yang ini loh. Yang suka ada keliru. Namanya juga dulu belum ada mesin fotokopi. Jadi gak bisa difotokopi. Jadi kudu disalin. Bapak Ibu kebayang ya. Menyalin tuh, mesti leken Bapak Ibu. Aduh. Dan kalau Bapak Ibu tahu bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Itu beda iota. Yang kecilnya cuma segini nih. Ini artinya bisa beda. Makanya firman Tuhan bilang. Satu orang pun yang menghilangkan satu iota. Iota tuh kayak titik begini Bapak Ibu. Jadi bayangkan, dia menyalin, zaman dulu ini ya, lampu belum ada, masih pakai lilin meren, lilin, ngantuk, ngantuk. Jadi nggak heran kalau ini mah suka keliru. Tapi masalah ini bukan masalah Alkitab aja Bapak Ibu, naskah-naskah kuno, kitab agama yang lain sama, problemnya ini udah gak ada, adanya cuman manuskrip, salinan-salinan. Nah, ada salinan yang memasukkan kalimat itu, tapi ada salinan yang tidak memasukkan kalimat itu. Itu namanya problem manuskrip, problem salinan. Nah, doa Bapa kami, boleh lihat slide-nya. Di bagian yang terakhir itu namanya problem salinan. Makanya dalam kurung. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tapi anyway, kita abaikan dulu masalah itu. Cuma sekedar kita tahu kenapa dia dalam kurung. Oke? Tapi kalimat ini apa sih artinya? Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kalimat terakhir ini dalam doa Bapa kami, ini sifatnya bukan permohonan. Ini sifatnya bukan permintaan lagi, bukan. Jadi Bapak Ibu, doa Bapa kami sangat ciamik, sangat elegan. Yang berisi permohonan, semuanya permohonan, tapi di bagian akhir diisi dengan yang namanya doksologi. Doksologi itu apa? Doksologi itu adalah kata-kata pujian kepada Allah, pengagungan, pemuliaan kepada Allah. Itu namanya doksologi. Jadi Bapak Ibu, doa Bapa kami mengajarkan kita begini. Boleh berdoa tentang permohonan, boleh. Tapi jangan lupa, jangan cuma berdoa buat minta doang. Jangan cuma berdoa buat mengeluh doang. Jangan berdoa cuma buat membawa beban doang. Jangan. Sisipkan dalam doa kita, Allah itu adalah tempat untuk kita puji. Sisipkan dalam doa kita bahwa kita juga memuji, mengagungkan, memuliakan yang namanya Tuhan kita. Saya senang banget doa Bapa kami ditutup dengan kata-kata pujian. Enggak cuma permohonan, tapi ditutup dengan
pujian. Itu adalah doksologi, meskipun dalam kurung. Baik, Bapak Ibu, dengan demikian berakhir sudah seri doa Bapa Kami. Ini seri yang kedua habis. Sebetulnya mau dibuat 6 seri juga bisa. Tapi nanti ngalahin drama Korea, jadi cukup 2 aja. Bapak Ibu, cukup 2 aja. Ini aja udah leng-lengan nyiapinnya. Bapak Ibu. Tapi saya harap Bapak Ibu sekarang kalau membaca doa Bapa Kami atau berdoa dengan doa Bapa Kami, Bapak Ibu rasanya udah lain. Karena Bapak Ibu melihat begitu kaya, begitu luar biasa yang namanya doa Bapa Kami ini. Oke, silakan pemuji bisa maju ke depan. Bapak Ibu saya akan tutup. Ini adalah rangkuman dari doa Bapa Kami, versi saya. Boleh slide-nya? Ya, ini adalah rangkuman doa Bapa Kami. Doa ini mengajarkan kita bahwa hubungan dengan Bapa dan kemuliaan namanya adalah prioritas tertinggi. Ingat, 3 permohonan kepada Allah ditaruh di awal sebelum permohonan yang berkaitan dengan manusia. Jadi hubungan dengan Allah, kemuliaannya adalah prioritas tertinggi. Tapi dari sana jugalah semua kebutuhan kita, baik jasmani maupun rohani, akan dicukupkan. Wah, dan jangan lupa, tadi doa Bapa Kami ditutup dengan doksologi, kata pujian, pengagungan, penghormatan kepada Allah kita yang luar biasa. Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan, saya nggak bosan bilang ini, at the end of the day, pada akhirnya apapun yang kita lakukan, sehebat apapun Bapak Ibu dalam karir, dalam usaha, at the end of the day, pada ujung-ujungnya, semuanya tentang Tuhan. It's not about us, it's all about Him. Ini bukan tentang kita Bapak Ibu, ini bukan tentang kita. Ini semua tentang kerajaannya. Ini semua tentang Tuhan, bukan hebat-hebatan, kaya-kayaan, jago-jagoan Bapak Ibu, bukan. Ini semua tentang kerajaannya. Amin Bapak Ibu. Saya undang semuanya bisa bangkit berdiri. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa Kami. Oke, saya akan berikan aba-aba kepada Bapak Ibu. Nanti sama-sama kita tutup dengan doa Bapa Kami. Saya harap sekarang Bapak Ibu sudah berdoanya dengan rasa yang berbeda. Sudah tahu rahasia di balik doa Bapa Kami. Oke, mari kita berikan sikap hormat kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan tutup dengan berdoa-doa Bapa Kami. 3, 2, 1. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.